Bab 461. Sebelum semuanya terjadi di 8 provinsi. Keesokan harinya, Es diam-diam menghubungi Freya. Dua cacing hantu muncul dengan aura alam jiwa, dan mereka melepaskan semua orang dari keadaan patung es mereka, dan mereka semua perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran mereka. Lebih jauh lagi, cacing hantu itu juga mengambil barang-barang mereka, termasuk milik Feng, sebelum mereka pergi. Para iblis adalah yang pertama kali mendapatkan akal sehat mereka. Namun saat mereka mendapatkannya, reaksi pertama mereka adalah ketakutan saat mereka mencoba menghancurkan kurungan tersebut, tetapi gagal total karena mereka tidak dapat memanfaatkan cadangan ki mereka atau merasakannya dan kekuatan fisik mereka juga tidak cukup. Setelah keadaan mulai tenang, mereka akhirnya berbicara. Siapa lagi yang ada di sini? Peter, kau baik-baik saja. Suara itu milik Brenna. Penjara-penjara tersebut terletak agak berjauhan satu sama lain, jadi sulit diketahui berapa banyak yang ditangkap dan siapa saja yang ada di sana. Aku baik-baik saja, tapi aku lebih senang kau baik-baik saja. Suara lega Peter terdengar. Semua orang mulai membalas satu persatu dan ketika mereka mengetahui semua orang tertangkap, mereka terkejut. Di mana saudara Feng? Thomas memperhatikan bahwa Feng belum berbicara, dan semua orang memperhatikan. Suara Feng yang bingung terdengar. Ya, aku juga ditangkap. Hahaha, kenapa aku merasa kamu lebih malu daripada khawatir dengan situasi ini? Goda Thomas, tetapi ada kelegaan yang jelas dalam suaranya. Tidakkah kau tahu? Suara Feng yang kesal terdengar, kita telah ditangkap oleh cacing-cacing tak berakal, dan kita bahkan tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di sini atau di mana kita berada. Suara Gibson yang kesal terdengar. Semua ini gara-gara air sialan itu. Kalau Kiku tidak tertekan oleh air aneh itu, Charlie mendengus dengan nada meremehkan, kau juga tidak akan bisa melakukan apapun. Mungkin ada cacing alam jiwa di dalam barisan musuh. Tidakkah kau perhatikan, Tuan, Whitefire tidak bersama kita. Itu hanya bisa berarti dia melarikan diri atau dijebak oleh musuh, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini terdengar suara tua, Nona muda, memang benar. Komandan api juga tertahan oleh air itu, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Itu juga hal yang baik karena bantuan mungkin sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Siapakah kamu? Tanya Shepard. Peter menjawab, dia adalah tetua klan troll tanah, Yadil, seorang pembudidaya inti sungai berlian. Dia mungkin mengikuti kita bersama Sir Whitefire dan troll tanah lainnya, tetapi sepertinya mereka juga tertangkap. Suara Yadil yang penuh penyesalan terdengar lagi, saya malu, Yang Mulia, kami tidak mampu melindungi Anda dan mengecewakan Yang Mulia. Jangan khawatir, orang tua, ini bukan salahmu. Tapi bisakah kau membantu kami melarikan diri? Tanya Thomas. Semua orang tahu ras troll tanah cukup lincah di bumi, dan mereka dapat menggali terowongan untuk melarikan diri, jadi ini membangkitkan harapan semua orang. Yadil menjawab dengan getir, tidak tuanku, seluruh sel ini atau mungkin seluruh penjara dibuat dengan bahan khusus untuk menekan ki kita, dan aku juga tidak bisa menembusnya dengan tanganku. Aku khawatir kita sekarang menjadi sandera. Penjara itu pun menjadi sunyi senyap. Apakah ada yang tahu bagaimana iblis-iblis tak berakal itu dikendalikan? Kudengar bahkan bekas salep tidak bisa membuat mereka patuh. Itu artinya siapapun yang ada di belakang mereka tidak akan sekadar menginginkan tebusan, dan nyawa kita mungkin dalam bahaya. Suara Alora memecah keheningan. Tebakan kami sama bagusnya dengan tebakanmu. Tapi aku tidak akan keluar tanpa perlawanan. Gibson mencibir, tetapi ada sedikit nada gugup dalam suaranya. Mereka semua tahu situasi yang mereka alami tidak optimal bagi siapapun, dan tidak diketahui mengapa mereka tetap hidup. Namun mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya, jadi mereka tidak membuang-buang energi mereka dan menenangkan diri serta menunggu seseorang mendekati mereka. Es berpikir, apa yang diinginkan rubah itu? Kuharap Freya bergerak cepat atau keadaan bisa jadi tidak terkendali. Hari-hari berlalu dan tidak seorang pun mendatangi mereka karena penjara tetap gelap. Namun, pada hari ini, mereka mendengar suara berderit seperti pintu tua yang dibuka. Mata semua orang menyipit karena terang saat mereka melihat cahaya itu. Bajingan,
siapakah kalian, dan apa yang kalian inginkan? Troll lain berbicara dan kembali sadar beberapa jam setelah Yadil. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui pengunjung itu adalah cacing hantu dan jumlahnya 17 orang, sama banyaknya dengan mereka. Mereka tahu mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang itu, jadi mereka bertanya-tanya mengapa orang itu ada di sana. Kecuali satu orang, S. Jadi, penyiksaan akan segera dimulai. S meringis. Meskipun dia percaya diri dalam melawan apapun yang mereka lemparkan padanya, dia tidak yakin dengan yang lain. Dia juga tidak tahu mengapa mereka disiksa sejak awal dan apa tujuan akhir melakukan semua ini. Para tamu yang terhormat, saya tahu sulit untuk hidup di sel-sel kecil itu, tetapi Anda harus menanggungnya. Sementara itu, kami di sini untuk menghibur Anda. Saya harap Anda semua menikmati keramah tamahan kami. Suara yang mengesankan ini mengejutkan karena mereka tidak tahu siapa yang berbicara, dan mereka mengira itu adalah cacing hantu. Namun S mengenali suara itu. Gage, memang benar itu adalah kepala keluarga rubah, namun ia tidak menampakkan diri dan tetap berada di luar sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya. Bajingan, tunjukkan dirimu. Thomas mengutuk, tetapi tidak ada yang menjawab. Kau tahu siapa aku. Selama kau membiarkan kami pergi, aku berjanji kami tidak akan melanjutkan masalah ini dan ayahku mungkin akan menghadiahimu dengan kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Kata Peter penuh harap. Meskipun dia tidak suka menggunakan statusnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dalam situasi ini, hal itu tidak dapat membantu. Akan tetapi, tampaknya tak seorang pun mendengar mereka. Mereka semua mulai mundur ketika melihat cacing hantu mulai muncul di depan kandang mereka satu persatu. Mulai, suara kasar Gage terdengar lagi. Tepat pada saat berikutnya, cacing-cacing hantu itu membuka mulut bundar mereka yang penuh dengan gigi-gigi setajam silet dan tiba-tiba sebuah anggota tubuh berwarna putih tajam keluar dari mulut mereka bagaikan cambuk. Tepi dahan berlendir itu bagaikan jarum panjang dan tebal dan sebelum seorang pun bisa bereaksi, jarum-jarum itu langsung menembus jantung mereka. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melengking karena kegilaan. Dari anggota tubuh yang putih itu mereka merasakan suatu cairan aneh mulai mengalir ke dalam pembuluh darah mereka seperti nitrogen cair, dan mereka merasakan hawa dingin yang mulai merayapi setiap bagian tubuh mereka. Bahkan meridian mereka pun tertembus. Ini bisa dianggap sebagai penyiksaan paling kejam di dunia kultivasi, menimbulkan rasa sakit pada meridian seseorang. Rasanya seperti memotong anggota tubuh mereka sepotong demi sepotong, atau bahkan lebih buruk. Jika cacing hantu itu tidak mengendalikan kekuatan mereka dan meledakkan saluran meridian mereka, mereka akan kehilangan kemampuan untuk berkultivasi atau lebih buruk lagi, mati. Tetapi Inter tidak menginginkan itu. Namun, S, di sisi lain, baik-baik saja. Sebaliknya, ia merasa cukup nyaman karena hawa dingin yang menjalar melalui meridiannya. Mungkinkah karena meridian kegelapanlah yang membuatku kebal terhadap hal semacam ini, atau mereka memang tidak cukup kuat untuk menyakitiku? Pikirnya sambil terus berpura-pura kesakitan. S tidak pernah mendengar ada orang yang memiliki meridian khusus, jadi wajar saja jika dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Meskipun demikian, selama dia baik-baik saja, itu tidak masalah. Namun, hal itu tidak berlaku bagi yang lain, karena mereka mengalami siksaan yang lebih buruk daripada kematian tanpa ada cara untuk menghentikannya. Anggota tubuh yang seperti cambuk itu seperti pilar batu, mereka menolak untuk bergerak tidak peduli seberapa kuat mereka mengeluarkannya dari tubuh mereka. Namun pertanyaannya tetap, mengapa Inter melakukannya? Di puncak gunung, altar putih kristal di bawah Inter berkelap-kelip saat matanya terpejam. Dia tiba-tiba membuka matanya saat altar berhenti berkilauan dan ada sedikit rasa puas di matanya. Mereka akan siap dalam 2 bulan. Tiba-tiba, altar di bawahnya bergetar sedikit, dan bibirnya melengkung ke atas. Kau tidak akan menyerah begitu saja, kan? Tapi aku tidak perlu menahannya lama-lama. Saat aku menyatu dengan altar ini, aku akan dapat menggunakan teknik rahasia yang kutemukan dengan warisan kuno itu dan terlahir kembali sepenuhnya. Sebanyak yang aku ingin lepaskan kau pada iblis, aku tidak bisa karena kau adalah pasangan yang sempurna untuk jiwaku.
Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan pada saat berikutnya, sebuah proyeksi tembus pandang pun terbentuk. Danau itu benar-benar berwarna abu-abu, dan jika es ada di sini, dia akan langsung mengenali gambar ini. Itu adalah danau abu-abu yang membeku. Akan tetapi, itu bukanlah permukaan danau abu-abu itu melainkan dasar, dan pemandangan itu dapat membuat bulu kuduk siapapun merinding jika mereka melihatnya. Dalam proyeksi itu, ada puluhan ribu kerangka iblis yang berdiri seperti boneka yang lesu. Beberapa dari iblis ini memiliki kulit yang membusuk sementara beberapa bagian terkelupas sepenuhnya, memperlihatkan tulang-tulang mereka. Mereka tidak setua kerangka-kerangka yang utuh itu. Mata Inter berubah sangat menyeramkan saat dia melihat proyeksi itu. Ini semua akan segera berakhir. Bab 462. Penyiksaan itu berlangsung selama 6 jam tepat sebelum Gage menghentikan mereka, dan mereka pergi. Akan tetapi semua orang di penjara itu berbaring telentang dengan ekspresi lesu dan mengerikan di wajah mereka. Tak seorang pun dapat berbicara atau bergerak. Aku harap, kalian semua tidak akan mati di tanganku, segera. Pasti akan sepi, kau tahu. Suara Feng yang lemah namun tegas terdengar. Benci, penuh. Suara Thomas lemah namun serak terdengar. Setidaknya dia masih baik-baik saja. Ini bukan apa-apa. Peter menirunya. Tidak seorang pun ingin terlihat lemah saat ini saat mereka mulai memulihkan tekadnya. Tersenyum. Dia tahu apapun yang terjadi setelah Inter, pasti ada hubungannya dengan melemahkan pikiran mereka, dan itu bukan lagi tentang merek jiwa. Karena dia sudah dicap dengan merek jiwa, tetapi dia juga menyiksanya. Ia merenung bahwa wanita itu hanya memberinya merek jiwa untuk mendapatkan informasi, dan sekarang wanita itu tidak berguna baginya, tetapi hal ini juga menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun dia masih menunggu Freya. 3 hari kemudian, kubus komunikasi di ruang pencurinya berkilau sesaat sebelum mati lagi. Bibirnya melengkung ke atas membentuk senyum kaku. Jadi, rencananya sedang berjalan. Karena keadaannya, dia menyuruhnya menggunakan single ini karena dia tidak akan bisa mengambilnya karena semua orang ada di sekitar, dan dia cukup yakin semua orang akan bisa mendengar suaranya jika dia mengaktifkan kubus itu. Jadi, sinyal kecil ini sudah cukup meyakinkan baginya. 3 hari lagi berlalu dan hanya tersisa 1 hari sebelum penyiksaan dimulai lagi, tetapi tidak seorang pun tahu tentang itu. Mereka masih dalam tahap pemulihan dari cedera di meridian mereka, dan itu juga bukan pengalaman yang menyenangkan. Cedera di meridian bisa seburuk cedera jiwa, bahkan bisa lebih buruk. Tanda pisah. Di atas gunung, mata Inter tiba-tiba terbuka dan kilatan keheranan melintas di matanya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah proyeksi muncul, namun kali ini bukan kerangka apapun di dalamnya, melainkan makhluk hidup. Dia melihat 2 setan tinggi menyerang pintu tersembunyi menuju danau abu-abu. Hatinya semakin hancur ketika dia mengetahui pintu tersembunyi itu sudah hampir hancur. Tepat pada saat ini, iblis itu memegang sebilah pedang tipis yang panjangnya 2 meter, menebasnya sehingga muncul lengkungan bilah pedang berwarna putih susu dan langsung memotong pintu itu menjadi 2 bagian. Niat pedang yang lengkap, dia tak dapat menahan diri untuk berseru, dan ini bukanlah akhir dari keterkejutannya. Iblis kedua mendengus saat melihat dinding beku, lalu melambaikan lengan bajunya yang panjang sebelum seekor burung api merah besar muncul dan sambil mengeluarkan teriakan aneh, ia melesat menuju dinding beku. Sebuah jalan setapak mulai muncul di dinding beku sementara burung api terus bergerak menuju ruang tersembunyi. Mereka adalah Raja Iblis. Dia tahu hanya eksistensi setingkat Raja Iblis yang bisa melewati semua pertahanan itu dengan mudah. Tetapi bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat itu, dan mereka tidak terkejut ketika melihat dinding beku itu juga. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Selain itu, seharusnya hanya ada 1 Raja Iblis yang mungkin datang ke sini, tetapi 2 muncul sebagai gantinya. Apakah dia membawanya untuk membantu? Tetapi bagaimana mungkin aku tidak merasakan kehadiran mereka sebelumnya? Mereka mungkin menggunakan harta karun penyembunyian kelas 6, setidaknya. Dia memikirkan segala macam kemungkinan, tetapi tidak satu pun mengarah pada keanehan situasi ini.
Inter tiba-tiba merasakan adanya bahaya yang mendesak karena sifatnya yang berhati-hati. Dari sudut pandang manapun, hal ini tidak seharusnya terjadi. Ia memperhatikan kedua setan itu bergerak ke permukaan dengan kecepatan yang amat tinggi, dan ia tahu tak seorang pun dapat menghentikan mereka. Sekalipun ia melepaskan danau beku itu, tidak akan ada gunanya karena danau itu sudah habis, dan akan membahayakan rahasia yang tersembunyi di dasar danau. Jadi, dia membiarkan mereka datang. Dua Raja Iblis masih bisa dia tangani dengan kondisinya saat ini. Tetapi hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Benar, ketika Crimson Flame dan Blade Demon King mendarat di tanah padat, Crimson Flame tiba-tiba meletakkan satu tangan di lengan panjangnya dan seekor ular hitam kecil muncul, yang ukurannya hanya 1 meter. Tetapi ekspresi Inter berubah drastis ketika dia menjadi ular hitam, yang sisiknya seperti permata hitam. Ini tidak mungkin, ular angkasa giok. Tidak mungkin. Namun sebelum ia dapat memastikannya, ular kecil itu tiba-tiba hinggap di tanah dan mulai membesar dengan cepat hingga mencapai ukuran 50 meter. Namun, itu hanyalah awal dari mimpi buruk Inter karena ular itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dan yang mengejutkan, ada kabut hitam di mulutnya. Setelah itu, sesosok iblis bertubuh tinggi besar dan berwajah maskulin melangkah keluar dari kabut gelap itu. Kulitnya abu-abu, sepasang mata emas tajam, dengan wajah yang sangat tampan. Ia memiliki 2 tanduk pendek berwarna emas dan rambut panjang berwarna abu-abu. Orang ini tersenyum dingin sambil menatap ruang tersembunyi itu dengan penuh minat dan tak dapat menahan diri untuk memujinya. Sepertinya kita mungkin telah menemukan emas kali ini. Raja Iblis Pedang terkekeh dengan tatapan dingin di matanya, "Saudaraku yang mulia, aku harus mengakui bahwa hewan peliharaanmu sangat hebat untuk operasi semacam ini." Orang ini adalah Raja Iblis ke-8 dari suku penjinak binatang, dan dialah satu-satunya Raja Iblis yang mempunyai gelar unik karena dialah yang terkuat di antara semuanya, Raja Iblis Agung. Raja Iblis Agung terkekeh, Little Fang memang luar biasa, tetapi ia tidak bisa bergerak karena perutnya penuh, jadi aku harus berterima kasih kepada kalian berdua karena telah menggendongnya. Aku hanya berharap tuan-tuan lain tidak keberatan dengan tempat yang sempit ini. Tepat saat suaranya menghilang, Raja Iblis dan tetua agung lainnya mulai bermunculan satu persatu. White Sword adalah orang pertama yang muncul sambil terkekeh. Sungguh pengalaman yang unik untuk tinggal di dalam perut binatang buas. Bagaimana kalau kamu menghadiahkan salah satu telurnya kepadaku di masa mendatang? Aku berjanji tidak akan menipumu. Raja Iblis Agung tersenyum getir, "Saya berharap senior, tetapi ular giok angkasa ini terlalu langka. Saya beruntung menemukannya di masa kecilnya ketika saya bepergian di lautan yang tak berujung. Saya khawatir menemukan pasangan untuknya akan lebih sulit lagi. Mungkin itu satu-satunya di dunia ini." White Sword tidak mempermasalahkannya dan tersenyum. "Lupakan saja, orang tua ini sudah terlalu tua untuk memelihara hewan peliharaan. Semua orang muncul dari mulut ular, tetapi ada 4 tambahan baru, tidak termasuk Raja Iblis Agung. 3 di antaranya adalah setan yang bertopeng, 1 di antaranya adalah pembunuh karena matanya terlihat, sedangkan 2 lainnya tertutup sepenuhnya tanpa ada tanda-tanda kemunculannya. Sedangkan orang terakhir, dia memancarkan aura kegelapan malam karena wajahnya yang hitam legam benar-benar damai tanpa hasrat duniawi. Namun rongga matanya yang kosong dan tanduk antelop gelap setinggi 2 meter memancarkan aura mengerikan seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar langsung dari neraka. Meski perawakannya sudah tua, dia masih tetap tegap dan berdiri tegak bagai gunung yang tak tergoyahkan. Ketiga pria bertopeng itu berdiri di belakang iblis tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun status mereka tinggi, mereka tidak berani menyinggung iblis tua itu. Bahkan pedang putih tidak berani bersikap sombong di depan iblis ini. Semua orang tahu bahwa orang ini memiliki makna yang sangat tinggi di balik kehadirannya, dan itu berarti Kaisar Iblis sangat marah mendengar berita tentang binatang buas kerajaan yang sedang merencanakan sesuatu di bawah hidung mereka. Sekalipun ada kesempatan, Kaisar Iblis dengan jelas memperlihatkan di mana pendiriannya jika masalah ini tampaknya benar.
Tiba-tiba si iblis tua bermata kosong itu menatap ke arah cakrawala yang di atasnya terdapat gunung dan berkata tanpa ada sedikit pun emosi dalam suaranya, masih tidak mau keluar. Semua orang menatap ke arah yang sama, dengan tatapan dingin di mata mereka. Suara serak yang menakutkan terdengar, "Iblis, aku tidak ingin bertarung hari ini dan aku tidak punya niat jahat. Bagaimana kalau aku berbagi harta dengan kalian dan melepaskan masa muda kalian untuk menunjukkan niat baikku, dan kita selesaikan masalah ini?" Mata api putih tiba-tiba memancarkan niat membunuh, aura binatang. Benar-benar ada binatang purba yang tersembunyi di sini. Semua orang tampaknya merasakan aura unik yang dapat dilepaskan oleh binatang buas kuno, seperti halnya iblis yang memiliki aura iblis setiap kali mereka menggunakan ki mereka. Raja Iblis Agung mencibir, "Apa kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu di wilayah kami? Menyerahlah dengan patuh, dan kami tidak akan membunuhmu." Di puncak gunung, ekspresi Inter sungguh menarik untuk dilihat saat ini karena ini terlalu tiba-tiba, dan dia tahu bahwa meskipun dia berhasil, dia tidak akan mampu menghadapi banyak Raja Iblis sekaligus. Terlebih lagi, dia merasa takut terhadap iblis tua hitam bermata kosong itu. Dia terperangkap di altar ini seperti bebek yang sedang duduk sekarang. Bab 463. Inter dipenuhi dengan keengganan ketika dia memikirkan bagaimana pengorbanannya selama ratusan tahun akan berubah menjadi angin. Bagaimana mereka bisa tahu aku ada di sini meskipun aku sudah berhati-hati, dan mengapa ada begitu banyak Raja Iblis sekaligus? Dia tidak bisa memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Pada akhirnya, dia tahu semuanya sudah berakhir baginya dan dia harus mengerahkan segenap kemampuannya agar bisa keluar dari sini hidup-hidup sekarang, dan dia masih belum tahu mengenai situasi di luar. Ada kemungkinan besar mereka telah memasang semacam jebakan untuknya di luar atau mereka terlalu percaya diri dalam menaklukkannya. Namun, dia tahu bahwa ras iblis bukanlah sekelompok orang yang terlalu percaya diri. Mereka sangat kejam terhadap musuh-musuh mereka dan tidak akan meninggalkan kemungkinan untuk melarikan diri. Dia menatap gunung dan kemudian penghalang biru di langit dengan ekspresi menyesal dan mengenang. Meskipun ini bukan seperti yang seharusnya terjadi, tetapi aku sudah mendapatkan banyak hal dari tempat ini. Aku seharusnya tidak mengambil risiko mengembangkan teknik rahasia ini dan pergi saat masih memiliki kesempatan. Namun, ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya, tapi kalau begitu aku tidak akan punya kesempatan menyerang ras iblis seperti ini. Tepat pada saat berikutnya, dia mulai membentuk tanda tangan aneh dan altar di bawahnya tiba-tiba berkilauan dalam cahaya hantu. Getaran tiba-tiba dari gunung itu membuat para rubah terkejut dan tak lama kemudian, seluruh ruangan di dalam penghalang bergetar, mengejutkan para iblis. Hewan itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Ekspresi Laura berubah sedikit saat dia melihat danau abu-abu itu, yang sedang mencair, membentuk momentum menakutkan yang dipenuhi dengan ki aneh di dalam danau itu. Semua orang yang dekat dengan danau memperhatikannya. Namun, iblis berkulit hitam dengan mata kosong itu mengangkat kepalanya ke arah penghalang biru, dan ketiga iblis bertopeng itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah penghalang itu. Mata si pembunuh menyipit saat dia menyadari penghalang biru itu mulai memudar. Apakah dia membuka penghalang dan mencoba melarikan diri? Serunya, yang menarik perhatian para tetua tinggi. Pada saat ini, iblis dengan mata kosong itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ki dari penghalang itu terkumpul di dasar danau, lalu, tiba-tiba menghilang dan begitu pula ki yang sudah ada di danau. Seolah ada sesuatu yang menyerapnya. Whitefire tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Pak Menteri, apa yang ada di bawah?" Menteri Dewan menjawab dengan tenang, "Saya tidak tahu." "Bahkan kau," suara merdu terdengar, "itu berasal dari salah satu setan bertopeng. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah perempuan karena penyembunyian khusus." Semua orang tahu betapa mengerikannya Menteri Dewan ini dan mereka merasa tidak nyaman ketika mendengar bahkan dia tidak tahu apa yang ada di bawah. Menteri Dewan bahkan tidak mengerutkan kening seolah-olah dia terbebas dari emosi apapun. "Saya khawatir itu masalahnya. Tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukan ancaman bagi saya." Setiap orang merasa lega mendengar hal itu dan pada saat itu,
cahaya tiba-tiba memudar saat kegelapan merasuki ruangan yang tetap terang sepanjang waktu. Mereka semua mendongak dan melihat penghalang itu telah hilang sepenuhnya, memperlihatkan langit berbintang dan angin bersalju dari White Hills Plains. Inter menatap langit berbintang dengan penuh harap. Sudah terlalu lama sejak dia melihat langit yang sesungguhnya dan menghirup udara dunia ini. Namun ekspresi itu hanya bertahan sebentar, karena matanya berubah menjadi tegas saat dia merasakan 8 setan mendekati koloninya sementara yang lain tetap berada di tepi danau, termasuk setan hitam dengan mata kosong itu. Aku harus lolos dari kejaran iblis-iblis manifestasi jiwa itu, dan pasukan itu tidak akan cukup untuk menguasai mereka dalam waktu lama. Satu-satunya cara adalah melepaskannya. Tatapan matanya berubah tajam ketika dia melihat ke arah altar di bawahnya dan dia tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya dan mulai membentuk tanda tangan aneh lagi. Tiba-tiba ia menggumamkan serangkaian kata-kata aneh, dan simbol-simbol rune hitam kecil mulai muncul di altar dan tubuhnya, dan perlahan-lahan simbol-simbol rune tersebut mulai merangkak dari kulitnya seperti semut dan tenggelam ke dalam altar. Setelah simbol terakhir meninggalkan tubuhnya, dia menghela napas, dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Pada akhirnya, aku masih selangkah lagi untuk memiliki tubuh yang sempurna dan bakat terkuat dalam elemen es. Itu semua karena iblis-iblis yang penuh kebencian ini. Dengan ekspresi dingin, dia perlahan berdiri dari altar. Sekarang benda itu berkilauan dalam cahaya abu-abu sambil bergetar seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Saat berikutnya, simbol rubah muncul di antara kedua alisnya saat dia bergumam, "Anak-anakku, para iblis telah menyerbu tanah kita dan ingin membunuh kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan mereka membantai kita. Aku butuh beberapa saat untuk menyiapkan formasi pembunuhan. Beri aku waktu." Tiba-tiba, teriakan rubah yang marah terdengar di seluruh gunung, sementara lubang-lubang di tanah di luar juga mulai gelisah. Jadi, ada pasukan tersembunyi di sini. Ya, lebih banyak binatang buas dengan garis keturunan kerajaan untuk kita. Raja Iblis Agung, yang menunggangi ular angkasa giok, tersenyum dengan gembira saat dia melihat ke arah gunung. Raja Iblis Pedang mencibir, "Aku tidak menginginkan hewan-hewan itu. Aku hanya ingin menemukan anakku. Jangan gunakan pedangmu untuk menyerang kami, oke?" Raja Iblis Darah menyeringai. Raja Iblis Pedang hanya mendengus sebelum bilah pedang sepanjang 2 meter di tangannya tiba-tiba memancarkan aura menakutkan, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengayunkannya ke arah dinding es raksasa itu. Sebuah busur putih indah setinggi 10 meter terbentuk bercampur dengan perak dan putih dan langsung mendarat di dinding es, menyebabkan dampak yang luar biasa. Dinding es itu seperti kertas dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kurasa kita kedatangan tamu. Raja Iblis Bumi menatap lubang-lubang itu dengan penuh arti. Hanya beberapa serangga. Raja Hantu Iblis mencibir sebelum melambaikan lengan bajunya dan ratusan jarum muncul di atas kepalanya. Jarum-jarum itu dilapisi ki abu-abu tembus pandang, memancarkan aura yang sangat dingin. Badai jarum hantu. Tepat pada saat berikutnya, semua jarum itu melesat menuju lubang, meninggalkan bekas bayangan. Ketika 8 Raja Iblis sibuk berurusan dengan cacing hantu, di tepi danau. Danau abu-abu itu kini berubah menjadi air biasa karena ki anehnya tersedot tepat di dasarnya. Menteri Dewan tiba-tiba berbicara dengan sedikit keheranan, "Ada ribuan mayat di bawah. Mengenai berapa banyak, bahkan aku tidak dapat menghitungnya. Namun, semua ki telah diserap oleh mereka." Ekspresi Dark Hole sedikit berubah. "Mayat, apa maksudnya?" Pada saat ini, suara perempuan itu kembali terdengar dengan nada khawatir dan terkejut. "Saya pernah membaca sebuah legenda kuno. Dahulu kala ada suku iblis yang sangat jahat yang dikenal karena bakat mereka dalam menghidupkan kembali orang mati. Tetapi kenyataannya mereka tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi mereka membuat mereka menjadi sesuatu yang disebut boneka mayat untuk melakukan perintah mereka. Boneka mayat tidak hanya akan memiliki 60% kultivasi dari orang yang sudah meninggal, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat saat mereka memakan dan membunuh yang masih hidup. Tapi aku hanya berpikir itu adalah legenda." Menteri Dewan mengangguk tanda setuju dan berkata, "Anda benar-benar berpengetahuan luas, Nyonya, benar-benar layak menyandang gelar Nyonya Iblis Bijaksana."
Setan bertopeng kedua mengepalkan tinjunya saat mendengar pujian itu, tetapi tidak ada seorang pun yang menyadarinya kecuali Killer karena Menteri Dewan masih berbicara. Memang ada suku seperti itu di zaman dahulu kala ketika perang berkecamuk di seluruh dunia. Ini bukan sekadar legenda, suku ini dikenal sebagai suku setan mayat, suku leluhur setan bawaan. Namun, pada akhirnya, mereka menghilang secara misterius setelah era perang berakhir, atau jika mereka masih ada, saya tidak berpikir ras iblis akan menjadi ras nomor satu saat ini. Kelima tetua agung juga tercengang karena mereka belum pernah mengetahui sejarah bangsa iblis dan suku yang menyeramkan seperti itu pada waktu itu. Namun sekarang bukan saatnya mengenang kembali kejayaan suku yang terlupakan ini. Ekspresi Whitefire dipenuhi kekhawatiran. Kami juga mendapat laporan bahwa ini adalah reruntuhan. B. Jadi mungkinkah ini? Memang, siapa yang mengira ada warisan suku iblis mayat di 8 provinsi iblis? Aku khawatir kita tidak bisa membiarkan binatang buas yang memiliki warisan itu lolos, apapun yang terjadi. Metode untuk menciptakan boneka mayat saja sudah tak ternilai harganya di dunia ini. Jika jatuh ke tangan ras lain, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Suara Menteri Dewan terdengar dingin saat ini. Saya serahkan mayat-mayat ini kepada kalian semua. Saya pikir binatang buas itu sedang mengulur waktu untuk melarikan diri. Raja Iblis tidak akan cukup. Para tetua agung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Tanduk antelop di Dewan Menteri tiba-tiba berkilauan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat menuju puncak Gunung Rubah. Dia benar-benar terbang. Bab 464. Di dalam penjara gua, Es dan yang lainnya tentu saja merasakan getaran itu, yang lain pun terkejut dan takut karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Es berkata, sepertinya mereka bertindak jauh lebih cepat dari yang kuduga. Sekarang, aku harus mengambil langkah selanjutnya. Tepat pada saat ini, semua orang di penjara gua mendengar suara mengancam dalam bahasa yang tidak dikenal. Kurang dari serong lebih besar dari anak-anakku. Para iblis telah menyerbu tanah kita dan ingin membunuh kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan mereka membantai kita. Aku butuh beberapa saat untuk mempersiapkan formasi pembunuh. Beri aku waktu. Kurang dari serong lebih besar dari. Es merasakan inti jiwa palsunya tiba-tiba menjadi gelisah. Dan simbol rubah muncul, bersinar dalam cahaya hantu. Namun dia hanya mencemoohnya karena hal itu tidak berpengaruh padanya dan dia dapat mengetahui dari suara Inter yang tergesa-gesa bahwa dia sedang terburu-buru, jadi dia tidak punya waktu untuk melihat setiap merek jiwa. Es tiba-tiba menaruh tangannya di kunci kandang dan cairan penghapus itu dilepaskan, tetapi dia tidak membuka pintunya sendiri dan terus melepaskan cairan penghapus itu saat bergerak ke arah sel-sel lainnya seperti ular cair. Yang lainnya tidak menyadarinya karena mereka masih memahami apa yang tengah terjadi dan kalaupun mereka menyadarinya, mereka tidak akan mampu mengetahui apa itu tanpa kultivasi mereka. Getaran itu berlangsung selama 5 menit sebelum penjara gua itu menjadi tenang. Tiba-tiba, Shepard menyadari adanya celah baru pada pintu dan dia pun tak dapat menahan diri untuk bergerak ke arah celah tersebut dan mencoba mendorong pintu tersebut, dan pintu itu pun terbuka tanpa ada perlawanan. Dia berteriak, terbuka, pintunya terbuka. Perhatian semua orang tertarik oleh suara Shepard dan mereka juga mencoba mendorong pintu hingga terbuka dan seperti Shepard, pintu itu pun terbuka tanpa ada perlawanan. Ya, kecuali satu orang. Hei, punyaku masih terkunci. Teriak Thomas dengan tergesa-gesa. Peter dan yang lainnya memperhatikan Thomas tidak keluar dan pintunya masih terkunci. Yah. Sepertinya aku terjebak denganmu. Suara Feng yang bingung juga terdengar. Mengapa semua pintu tidak terbuka? Bingung? Gibson mencoba menggunakan kekuatan, tetapi kinya masih terbatas di dalam penjara sehingga dia tidak berdaya. Yang lain juga menjadi agak ragu sekarang. Karena mereka tahu jika mereka menunggu musuh mungkin muncul dan itu akan mengambil satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Tetapi mereka ragu-ragu meninggalkan Feng dan Thomas karena mereka tidak bisa disingkirkan. Yadil muncul bersama troll bumi lainnya dan berkata dengan suara muram, kurasa yang lain ada di sini untuk membantu kita dan mereka mungkin sedang mencari tempat ini.
Kita harus pergi dan kemudian membawa bantuan. Peter mengangguk, kalian pergi saja. Aku akan menunggu di luar. Aku bisa melindungi mereka sampai bantuan datang. Yadil membalas sebelum Brenna sempat berkata, Yang mulia, jangan lupa kita ada di sini. Serahkan perlindungan kedua tuan muda itu kepadaku. Sementara itu, kalian semua akan pergi bersama yang lain di bawah tanah. Dengan cara ini, akan lebih mudah. Saya juga bisa mencoba mendekati mereka dari bawah tanah. Pembatasan itu mungkin tidak berhasil dari bawah tanah. Namun, kalian semua harus pergi selagi masih ada kesempatan. Suara Feng terdengar setuju, dia benar, kalian hanya akan memperlambatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati di sini. Thomas terkekeh, sama, kalian semua harus pergi. Kalau aku tidak kembali, tolong bantu aku dan katakan pada istriku tersayang bahwa aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Ekspresi Peter berubah. Katakan sendiri padanya, aku akan mencari bantuan secepatnya. Percayalah. Yang lainnya juga meyakinkan. Alora muncul di depan penjara Feng saat ini dan berbisik, aku, bertahanlah. Aku akan mencari bantuan untukmu. Kemudian dia berbalik ke kiri dengan wajah yang sedikit memerah. Esther senyum kecut, aku masih belum tahu kemana titik takdir emasmu mengarah. Tapi sepertinya aku tidak akan bisa memantaumu lebih jauh. Sayang sekali aku tidak akan bisa mencurinya darimu, desah. Es merasa sangat menyesal ketika memikirkan bagaimana ia mengubah takdir Alora dan menjadikannya titik takdir emas. Ia pikir itu mungkin dipicu di sini, tetapi Alora masih merupakan titik takdir emas, yang berarti kesempatannya mungkin tidak ada di sini. Dia juga dapat memahami logika ini karena titik nasib emas bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh titik nasib perak. Tetapi dia tetap merasa kasihan karena dia mungkin tidak dapat mencurinya darinya setelah kejadian ini. Pintu penjara juga dibuka oleh es, jadi mereka tidak terjebak di sana juga. Troll bumi itu juga tidak membuang waktu. Saat mereka merasakan ki mereka kembali, mereka langsung menggali terowongan. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di luar. Peter dan yang lainnya mengikuti dan hanya Yadil yang tersisa saat dia mengatakan dia sedang menggali terowongan menuju sel penjara untuk melihat apakah dia bisa membebaskan Thomas dan Feng. Thomas merasakan keheningan kembali dan mendesah saat ia duduk di dekat jeruji. Saudara Feng, kita mungkin tidak akan berhasil kali ini. Apakah Anda punya permintaan terakhir? Anda dapat memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada mati dengan penyesalan. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka, dan dia pikir ada seseorang di sana untuk menyingkirkan mereka. Namun dia terkejut ketika melihat orang yang berjalan dari sisi lain dan itu tidak lain adalah Feng. Sial, pintumu juga kebuka, apa ada yang salah? Kenapa nasibku sial sekali? Teriaknya. Esther tersenyum dengan sedikit kesedihan. Ia berkata, katakan padaku, Thomas, apa yang akan kau lakukan jika kau tahu aku bukanlah orang yang kau kenal dan ajak bicara selama ini? Thomas merasa Feng sedang bercanda, jadi dia menjawab dengan jelas, itu tergantung pada seberapa dalam pemahaman kita satu sama lain. Lagi pula, tidak masalah bagiku seberapa banyak wajah yang kau miliki, selama kau menganggapku sebagai teman, itu tidak masalah. Apa? Kau ingin berteman denganku sebelum pergi. Jangan repot-repot, aku tidak ingin mati dengan kenangan mengerikan terakhir itu. Es bisa merasakan keresahan Thomas, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut jika dia meminta Feng untuk tinggal, dia tidak akan melakukannya dan meninggalkannya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tidak ingin mengingat saat temannya meninggalkannya. Mereka berdua tahu bahwa hidup lebih penting daripada apapun di dunia yang kejam ini, hanya jarang seseorang bisa melihat persahabatan sejati. Thomas tidak ingin mengujinya, takut dia tidak akan berhasil dan jika dia diselamatkan pada akhirnya, mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Namun, kata-kata es selanjutnya mengejutkannya. Memang pantas menahanmu di sini sebelum aku pergi. Apa maksudmu? Thomas tiba-tiba mengerutkan kening saat melihat wajah Feng yang tersenyum. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Es hanya tersenyum, lalu melemparkan sesuatu ke arah Thomas. Thomas dengan bingung menangkap benda kecil itu dan ketika dia melihatnya,
bentuk segi 5 dan simbol burung hantu terukir di sana. Matanya membelalak tak percaya, dia tahu apa yang dilambangkan simbol ini, dia menatap Feng dengan ngeri, "Kamu, tidak. Tidak mungkin, kau bersama kami saat terakhir kali pencuri langit itu muncul. Apa artinya ini?" Faktanya, semua orang tahu bahwa peserta iblis laut sudah setengah jalan menuju wilayah pedang ketika pencuri langit menyerang. Jadi, mereka tidak pernah dicurigai. Thomas bahkan tahu Feng telah menandatangani kontrak kesetiaan Dewan Kerajaan, jadi lebih tidak masuk akal baginya untuk menjadi pencuri yang terkenal. Feng terkekeh, "Aku punya tujuan sendiri untuk menjadi Feng, Feng yang asli yang informasinya kau miliki sudah lama meninggal. Aku hanya mengambil wajahnya dan kau tidak pernah bertemu dengan orang aslinya, jadi kau selalu berurusan denganku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi karena kamu memperlakukanku dengan baik, aku tidak ingin pergi tanpa mengatakan apapun atau memberimu kesedihan yang tidak berarti." Thomas menarik napas dalam-dalam sebelum dia agak tenang, tetapi jantungnya masih berdebar kencang sementara pikirannya benar-benar kacau. Dia tidak bisa mempercayai semua ini karena ini sungguh tidak masuk akal. Tidak hanya membodohi semua orang, tetapi bahkan Raja Iblis juga. Pencuri yang dicari semua orang ada di antara mereka selama ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai siapapun setelah ini. Namun, ia tahu mengungkapkan identitasnya karena ia tidak ingin membuatnya bersedih, yang hanya akan memperlambatnya. Setidaknya ini berarti menganggapnya sebagai teman. Dia berkata dengan ragu, "Apakah kamu akan pergi?" Maksudnya, Feng akan menghilang. Mengangguk. Itulah rencananya sejak awal. Ini seharusnya menjadi misi terakhir Feng sebelum dia menghilang ke dalam reruntuhan, tetapi kami tertangkap, seperti yang bisa kau lihat. Tapi aku juga sudah mengurusnya. Tapi tujuan utamanya tetap sama, Feng harus menghilang tanpa diketahui siapapun. Jadi, mereka tidak bisa melacaknya kembali padaku atau kalian tidak akan bisa hidup damai jika mereka merasa terancam oleh kemampuanku. Bab 465. Thomas terdiam sejenak karena dia tahu apa yang dikatakan adalah fakta. Begitu semua orang tahu Feng adalah pencuri langit, mereka mungkin akan mengejar orang-orang dekatnya dan mereka tidak akan ragu untuk menggunakan pencarian jiwa juga. Dia tidak ingin terlibat dengan ini, dan identitasnya juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia menatap dan berkata dengan dingin, "Jadi, kau ingin aku memberitahu semua orang bagaimana kau mati di sini. Pada akhirnya, aku hanyalah alat bagimu, seperti yang lainnya." Bisa merasakan kemarahan yang mendalam dalam kata-kata Thomas dan dia hanya bisa mendesah tak berdaya, "Kau boleh memberitahu orang lain apapun yang kau inginkan. Namun, kau tidak pernah menjadi alat bagiku setelah kita menjadi teman. Aku hanya berpikir kau pantas untuk tahu. Aku tidak akan menyalahkanmu, bahkan jika kau memberitahu semua orang tentang hal itu. Namun, aku tahu kau tidak akan melakukannya karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Jika kau pergi tanpa mengatakan semua ini, aku akan sangat sedih, tetapi kupikir itu jauh lebih baik daripada mengetahui semua omong kosong ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun setelah hari ini." Thomas berkata dengan nada mengancam. Tidak membela diri. "Yah, tidak seburuk yang kau kira. Aku pencuri dan tidak akan ragu mencuri apapun yang kuinginkan, tetapi aku tidak akan menyakiti orang-orang terdekatku jika mereka tidak mencobanya terlebih dahulu. Katakan padaku, jika aku memberimu kesempatan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang pernah kau bisa, maukah kau bergabung denganku?" Dia memperhatikan reaksi Thomas dengan saksama. Thomas meliriknya dan tersenyum meremehkan, "Menjadi pencuri? Tidak, terima kasih, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan bahagia bersama Millie. Yang terhebat tidak berarti apa-apa bagiku." Tersenyum, dia tidak patah semangat atau marah setelah ditolak. Dia tahu jika dia memberi orang lain pilihan, mereka tidak akan melihat kesempatan yang sebenarnya kecuali mereka benar-benar bergabung dengan keluarga pencuri, seperti Noah dan Freya. Tetapi memberi Thomas pilihan karena ia tahu Thomas punya kehidupan, keluarga yang tidak mungkin ia tinggalkan, terutama Millie. Tahu bahwa dia melakukan semua ini agar dia bisa menjalani kehidupan yang damai bersama Millie,
dan jika dia bergabung dengan rumah pencuri, dia mungkin tidak bisa terus maju tanpanya. Dia tidak punya lebih banyak token sekarang, jadi dia tidak ingin Thomas dibenci jika dia menipunya seperti yang lain. Keadaannya benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan 2 kali pertama. Thomas tidak seperti Noah atau Freya, yang tidak memiliki seseorang yang mereka cintai atau ingin kembali padanya. Dia mengangguk dan terkekeh, baiklah, tapi jangan menyesalinya nanti. Jangan khawatir, aku tidak ingin menjadi pencuri. Thomas mencibir, karena dia sudah mulai tenang setelah akhirnya menerima kenyataan. Namun, dia masih belum siap menerima keberadaan Es sepenuhnya. Es kembali melemparkan sesuatu ke arah Thomas. Thomas melihatnya dan ternyata itu adalah sebuah cincin penyimpanan, lalu menatap Es dengan pandangan ragu. Es berkata, aku hanya punya satu permintaan, berikan benda-benda ini kepada pembantu Feng dan bantu mereka menemukan tempat yang aman. Meskipun aku sudah mengurusnya, jika mereka masih di sana, berikan benda-benda ini kepada mereka dan katakan aku berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan dan aku minta maaf karena tidak bisa menampung mereka. Mata Thomas menyipit. Mereka tahu. Apanya yang cemburu? Es menyeringai, iya, mereka seharusnya mati di tangan Feng karena mereka berencana untuk membunuhnya dan dia tahu tentang rencana itu. Mereka menyedihkan. Aku hanya bisa melakukan ini. Thomas mencibir, apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya dan tidak akan memberikannya kepada mereka? Kau bisa melakukannya jika kau mau. Tapi bisakah kau melakukannya? Tanya Es sambil tersenyum penuh arti. Ekspresi Es tiba-tiba berubah, sepertinya troll tua itu muncul dari bawah tanah. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengenai apa yang harus kukatakan pada mereka, katakan saja rubah bahwa mereka akan mengerti. Dan satu hal lagi, jika kau membutuhkan bantuanku, pikirkan saja aku dengan sepenuh hatimu dan aku akan datang selama yang aku bisa. Es memberi Thomas ide itu dengan penuh arti. Thomas mendesah kali ini, pergilah saja. Kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kuharap begitu. Es terkekeh sebelum dia menghilang dari pandangan Thomas. Thomas menatap kehampaan sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Pencuri? Ya, bajingan itu bahkan tidak menunjukkan wajah aslinya, apalagi memberitahuku namanya. Baiklah, kuharap kau tidak akan mati. Thomas tersentak karena getaran tiba-tiba di dalam selnya, kemudian muncullah sebuah lubang dan kepala Yadil menyembul keluar. Thomas segera berdiri dan berkata dengan panik, cepat, kita harus membawa bantuan. Seseorang dari sisi lain muncul dan membawa saudara Feng. Mereka adalah rubah. Yadil tidak sempat bernapas ketika mendengar teriakan panik Thomas dan ekspresinya berubah. Dia juga merasakan Feng tidak lagi berada di penjara. Ayo pergi. Sepertinya mereka punya pintu lain. Kita harus segera pergi. Yadil segera kembali dan Thomas mengikutinya. Dia melirik sebentar ke tempat Es menghilang dan mendesah. Kuharap kita bertemu lagi, dalam situasi yang berbeda. Dengan itu, mereka berdua menghilang ke dalam terowongan. Setelah itu, sosok Es muncul lagi di tempat yang sama. Ia tersenyum dan berpikir, orang itu punya bakat akting. Sayang sekali ia tidak akan bergabung denganku. Tapi siapa tahu apa yang terjadi di masa depan. Dengan itu, dia langsung menuju pintu masuk dan meninggalkan penjara. Hal pertama yang muncul di pandangannya adalah langit berbintang. Jadi, dia menghilangkan penghalang itu, jadi sekarang lebih mudah untuk pergi. Es berlari ke arah barat karena tempat itu memiliki jumlah makhluk hidup paling sedikit. Namun matanya tiba-tiba menyipit saat ia mendongak ke atas dan melihat sebuah garis gelap mengarah ke puncak, dan jantungnya berdebar kencang saat merasakan tanda jiwa pada garis itu, yang berarti itu adalah makhluk hidup. Siapa yang bisa terbang dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu? Aku bahkan tidak bisa membayangkan auranya. Es berkeringat saat dia tetap diam. Dia tidak ingin diperhatikan oleh siapapun dan menunggunya terbang melewatinya. Garis itu langsung menuju ke puncak, dan ketika Es melihat keadaan aman, ia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menuruni gunung. Ia merasa takut dengan garis gelap itu dan, dari penampilannya, ia tahu itu akan terjadi pada musim dingin. Siapa sebenarnya yang dibawa setan? Es penasaran, tetapi tidak cukup untuk menunggu dan melihat.
Meskipun dialah yang menyarankan penyebaran informasi di kalangan eselon atas 8 provinsi, tampaknya dia telah meremehkan daya tarik warisan setingkat Kaisar Iblis. Meskipun demikian, dia berhasil membebaskan dirinya sebelum Inter dapat berhasil dalam apapun yang direncanakannya untuk dilakukan terhadap mereka atau terhadap altar bola itu. Tetapi dia segera mengetahui bahwa gawatnya situasi ternyata jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan ketika dia berada di dekat pintu masuk gunung. Langkah S terhenti tiba-tiba saat melihat ribuan rubah dan puluhan ribu cacing hantu menerjang ke arah 8 sosok itu bagaikan pasukan semut tanpa membawa nyawa. Bahkan anak-anak rubah pun ada dalam pasukan bunuh diri itu dan dia bisa melihat tanda-tanda jiwa yang berkelebat di dahi mereka. Ekspresinya berubah dingin. Dia benar-benar kejam menggunakan merek jiwa untuk mengirim mereka semua ke kematian, bahkan kerabatnya, hanya untuk mengulur waktu. S merasa sangat jijik. Namun, yang lebih mengejutkannya lagi, 8 setan itu melambaikan lengan baju mereka dan membunuh pasukan itu seolah-olah mereka sedang mencukur salju dengan pisau panas. Perhatiannya terutama tertarik oleh iblis yang sedang duduk di atas kepala ular hitam raksasa itu dan mengayunkan jari-jarinya dalam irama yang unik, dan binatang-binatang rubah di sekitarnya berubah menjadi kabut darah. Dia juga melihat Raja Iblis pedang membunuh ratusan orang hanya dengan satu ayunan pedangnya, sementara cakram putih aneh mengambang di atas tanduknya. Namun semuanya berubah ketika tekanan yang amat mengerikan turun ke seluruh gunung dan dengan cepat menutupi seluruh ladang. Jantung S berdebar-debar saat dia mengira hukuman surgawi telah turun dan secara naluriah melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak terlihat awan petir. Namun kebingungannya tidak berlangsung lama ketika ia mendengar teriakan yang memekakkan telinga, yang hampir membuatnya tuli dari puncak gunung. Kurang dari serong lebih besar dari, Kiyo. Kurang dari, serong lebih besar dari. Namun teriakan mengerikan itu barulah permulaan, sebab setelah itu tak seorang pun percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari arah Danau Kelabu muncul tsunami yang amat besar dan dapat disaksikan oleh semua orang. Namun, yang paling mengejutkan adalah puluhan ribu mayat yang terombang-ambing dalam tsunami itu, semuanya memancarkan sensasi menusuk jiwa. Seolah ini belum cukup mengejutkan, cacing hantu itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking kolektif sebelum mereka tiba-tiba meledak seperti semangka dan berubah menjadi air abu-abu. Sebelum mereka mulai bergabung menjadi satu entitas. Bab 466. Di puncak gunung. Ketika Menteri Dewan mendarat di puncak gunung, musim dingin tidak ditemukan dan hanya altar kristal yang tersisa, yang bergetar dan retak terus-menerus. Alis Menteri Dewan sedikit berkerut saat dia merasakan aura mengerikan muncul dari altar itu atau benda yang mencoba melepaskan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terperangkap di balik altar itu, dia tidak ingin mencari tahu, bahkan orang seperti dia merasa sedikit takut terhadap apapun yang mencoba melepaskan diri. Dia melambaikan lengan bajunya, dan ki gelap menyembur keluar dan menutupi seluruh altar dan kolam. Namun betapa terkejutnya dia, ki miliknya langsung terhisap ke dalam altar tersebut saat bersentuhan dan memicu semacam reaksi, dan altar tersebut langsung hancur berkeping-keping. Ledakan. Tepat pada saat berikutnya, 2 cakar hantu abu-abu muncul dan semua yang ada di sekitar mereka mulai membeku dalam warna abu-abu. Tekanan yang sangat mengerikan mulai menyebar ke seluruh gunung, yang bahkan membuat Menteri Dewan mengambil langkah mundur kecil. Diikuti oleh cakar-cakar hantu, sebuah wajah merangkak keluar yang dapat membuat siapapun merinding. Itu adalah wajah yang tidak rata dengan bola mata putih di seluruh wajahnya dan tentakel merangkak dari mulut vertikal dan tubuhnya berbentuk manusia karena bagian bawahnya seperti ular. Seluruh tubuhnya yang berwarna abu-abu ditutupi oleh guratan-guratan gelap. Tiba-tiba terdengar teriakan memekakkan telinga yang menggema di seluruh ruangan. Ekspresi Menteri Dewan kini berubah total. Ia tampak sangat serius saat melihat monster itu. Boneka mayat alam kesadaran hukum militer semu. Alam kesadaran hukum bela diri, dan alam kesadaran hukum jiwa, atau alam kesadaran hukum, adalah nama alam kultivasi ketujuh. Meskipun Menteri Dewan sendiri merupakan seorang kultivator alam kesadaran hukum bela diri kuasi, dia tidak pernah menyangka akan ada eksistensi setingkat ini yang masih terjebak di benua luar. Terlebih lagi,
Dia dapat merasakan benda ini telah menguasai sepenuhnya tempat ini dan aura menakutkan lain sedang naik dari dasar gunung setelah teriakan anehnya. Dia meringis, seberapa kuat suku iblis mayat yang membunuh makhluk ini dan kemudian menjadikannya boneka mayat. Menurut legenda, mayat yang dimurnikan hanya akan mendapatkan kembali 60% kultivasinya, yang berarti makhluk ini mati sebagai alam kesadaran darurat militer. Menteri Dewan tiba-tiba teringat sesuatu, tapi bagaimana ia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Bukankah mayat itu seharusnya tidak punya pikiran, atau apakah ada yang membebaskannya dari batasan-batasannya? Tunggu, di mana binatang itu? Menteri Dewan akhirnya mengerti bagaimana makhluk ini bisa sadar kembali dan dia sangat marah terhadap binatang yang melepaskannya meskipun dia tahu betapa besar kerusakan yang akan ditimbulkannya. Terlebih lagi, mayat ini dan semua benda lain di sini adalah milik ras iblis, tapi binatang buas itu tidak hanya mengambil semuanya, ia bahkan melepaskan boneka mayat itu ke benua itu hanya agar ia bisa melarikan diri. Menteri Dewan tidak berani membayangkan jika dia tidak datang ke sini, apa yang akan terjadi jika hal ini terjadi di 8 provinsi. Kerusakannya tidak akan terbayangkan. Bahkan ke-8 Raja Iblis dan Tetua Dewan bersama-sama tidak akan mampu menahannya karena perbedaan di antara mereka terlalu besar dan hanya alam kesadaran hukum kuasi yang dapat menandingi alam kesadaran hukum kuasi dalam pertarungan. Namun, pertarungan dengan benda itu tidak akan menyenangkan bahkan untuknya karena benda itu tidak akan merasakan sakit atau takut. Itulah mengapa boneka mayat itu menakutkan. Sekalipun itu berarti kematianku, kau harus mati di sini. Menteri Dewan juga melepaskan auranya yang mengesankan, yang berbenturan langsung dengan boneka mayat itu. Pertarungan antara alam kesadaran hukum kuasi akan segera terjadi. Tanda pisah. Yang lain tidak tahu apa yang baru saja terjadi di puncak gunung, tetapi Raja-Raja Iblis itu dapat menebak dari aura mengerikan itu. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya karena cacing-cacing hantu itu bergabung menjadi entitas kolektif yang perlahan-lahan mendekati alam nyata. Lebih jauh lagi, masih ada rubah-rubah yang menyerbu dengan liar, belum lagi mayat-mayat di seberang sana. Panggil bala bantuan. Kita tidak bisa membuang waktu pada lipatan meriam ini. Kita harus berurusan dengan kekejian itu atau kita mungkin benar-benar menghadapi malapetaka kali ini. Raja Iblis Bumi berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat entitas air abu-abu yang semakin membesar. Sial, kita benar-benar dalam masalah kali ini. Aura kedua ini mungkin berasal dari Menteri Dewan dan mereka sama-sama cocok. Raja Iblis Darah mengerutkan kening. Mata Blood Demon King dipenuhi kekhawatiran tentang Peter. Dia tahu keadaan menjadi tidak terkendali dan dia harus bergegas. Dia mengeluarkan kubus komunikasi dan mengaktifkannya. Komandan mengambil alih. Tanda pisah. Di sisi lain, S bergerak ke arah yang sangat berlawanan dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia merasakan aura mematikan lainnya di puncak itu. Saat dia memikirkan tentang bagaimana teriakan aneh itu membuat cacing-cacing hantu itu bereaksi, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang penjaga orb. Mungkinkah Inter telah menekan penjaga bola itu selama ini dan jika ini benar, maka menurut nalurinya ia akan langsung menuju bola unsur tersebut karena mereka dapat merasakan lokasi umum mereka. Hanya jarak di dekat sistem yang dapat sepenuhnya memutus hubungan mereka. S tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap siapapun yang memegang bola S saat ini, jika ini benar-benar penjaga bola itu dan dari auranya, dia tahu ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sembarang orang. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya saat ini. Karena ia tahu ia akan menemui ajal jika mencoba melawan penjaga itu untuk mendapatkan bola elemental. Di kedua kesempatan itu, ia harus bergantung pada hukuman surgawi untuk menyingkirkan para penjaga itu. Dia tidak yakin apakah orang ini dapat ditangani dengan hukuman surgawi sama sekali. Tetapi dia harus mengakui bahwa iblis benar-benar layak menjadi ras terkuat kedua di dunia ini karena aura kedua itu berbenturan langsung dengan aura pertama dan sama-sama seimbang. Akan tetapi hal itu malah membuatnya gelisah untuk segera meninggalkan tempat itu karena ia masih berada di sekitar Gunung Rubah dan seluruh tempat itu bergetar hebat akibat benturan di puncak gunung itu. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari puncak gunung, yang menyebabkan getaran besar di dalam radius 1 mil.
Langit mulai berubah dan Es melihat separuh langit berubah menjadi gelap gulita sementara separuh lainnya berubah menjadi badai es kelabu. Ia berada di sisi gelap dan ia merasa Ki ini sama sekali tidak berbahaya, tetapi memberinya rasa kedekatan yang aneh. Ia merasa seperti sedang menggenggam sesuatu, tetapi ia tidak berhenti karena akan berbahaya jika tetap bertahan di momen ini. Hidupnya jauh lebih penting. Namun, ia masih merasakan ada sesuatu tentang kegelapan ini yang membuat jantungnya berdebar kencang, dan jika ia bisa tinggal dan merenungkannya, ia tahu ia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Namun, sayangnya ia tidak bisa. Setelah dia mencapai tanah, dia memanfaatkan kesempatan saat semua orang sedang teralihkan dan menuju ke sisi yang langka, yang sepenuhnya berseberangan dengan danau abu-abu. Dia masih bisa mendengar suara-suara menggelegar dari langit, tetapi dia benar-benar fokus untuk melarikan diri. Namun, saat dia berada lebih dari 10 mil jauhnya dari Gunung Rubah dan melintasi hutan pohon palem itu, dia mendengar keributan hebat dari depan. Bala bantuan setan, pikirnya sambil cepat-cepat memanjat pohon palem dan tetap diam. Tak lama kemudian, ia melihat binatang-binatang iblis yang berlari kencang dan para penunggang iblis yang dengan gila-gilaan menuju ke arah Gunung Rubah sambil mengangkat awan-awan salju yang besar ke arah mereka. Mereka hanya akan menuju kematian. Es tahu apa yang sedang terjadi di sana, dan dia tahu siapapun yang pergi ke sana akan berada dalam bahaya besar. Namun, dia tetap mengagumi persatuan ras iblis dalam menghadapi musuh bersama dan mereka bereaksi sangat cepat meskipun mereka mengincar warisan. Meskipun demikian, mereka tetap efisien. Dia jelas mengerti jika mereka harus tinggal di penjara itu selama 3 atau 4 minggu lagi, yang lain mungkin akan kehilangan akal karena disiksa dan dia harus menggunakan salah satu kartu trufnya untuk melarikan diri juga. Es membiarkan kavaleri iblis itu lewat dan kemudian melarikan diri lagi. Kali ini dia tidak bertemu siapapun dan saat melihat hamparan salju yang familiar di kejauhan, dia tak dapat menahan senyum lega. Akhirnya aku keluar dari tempat terkutuk ini. Yah, itulah yang ada dalam pikirannya ketika tiba-tiba dia dihadang oleh sesosok raksasa yang tiba-tiba muncul 10 meter darinya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah rubah merah muda setinggi 10 meter dengan kilau perak pada bulunya dan 3 ekor. Suara merdu namun dingin terdengar dengan sedikit rasa ingin tahu. Bagaimana kau bisa mengabaikan jejak jiwaku? Es tersanjung saat mendengar suara ini dan darahnya menjadi dingin. Musim dingin. Bab 467. Bagaimana kau bisa mengabaikan jiwaku? Darah Es mengalir dingin saat ia keluar dari mode silumannya dan muncul di hadapan Inter dengan penyamaran Feng. Feng menatapnya dengan mata penasaran namun menakutkan. Jadi, dia bisa melacakku dengan merek jiwa sialan itu. Kenapa aku tidak kepikiran? Ini pertama kalinya dia dicegat saat melarikan diri, semua karena sesuatu yang bahkan dia tidak tahu kemungkinannya. Ia tidak pernah menyangka teknik merek jiwa bisa seberbahaya ini, dan kini ia berhadapan dengan rubah licik yang baru saja mengelabui para setan. Namun, dia tahu jika dia tidak menemukan sesuatu yang baik, dia mungkin akan menderita kali ini. Dia berpura-pura gembira lalu berpura-pura bodoh. Nyonya, saya tidak pernah menerima perintah Anda di penjara itu. Namun, pintu penjara itu tiba-tiba terbuka, dan saya tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama yang lain. Saya melakukan apa yang Anda perintahkan. Mereka tidak mencurigai saya. Es meliriknya dengan khawatir, dan ketika dia menyadari bahwa dia masih mendengarkan, dia melanjutkan, tapi kemudian, tiba-tiba, gelombang ki yang kuat melonjak, dan kami semua terpisah. Saya sedang mencari mereka ketika saya baru saja mampir, Nyonya. Inter memandang iblis yang penuh hormat itu dengan sedikit keraguan, namun dia tidak dapat menahan perasaan bahwa dia mengatakan kebenaran. Mungkinkah batu penekan ki mengganggu sinyal merek jiwaku? Jika memang begitu, aku harus lebih berhati-hati. Pikirnya. Dia mempercayai kebohongan Es karena dia juga tidak yakin Feng bisa melawan atau melepaskan diri dari merek jiwa itu kecuali dia jauh lebih kuat daripadanya, yang jelas hal itu mustahil. Lebih jauh lagi, dia akan langsung menyadari jika ada orang yang mencoba mengutak-atik atau menggunakan cara apapun untuk melawan jiwa mereknya. Adapun mengapa dia masih berkeliaran di sini,
dia memang telah melarikan diri sebelum Menteri Dewan bisa mencapai puncak setelah membuka segel boneka mayat, tetapi dia berhenti untuk melihat iblis dalam keputusasaan. Dia tidak sanggup pergi tanpa menyaksikan kehebatan monster yang tersembunyi di bawah altar itu, dan dia harus mengakui bahwa monster itu jauh lebih mengerikan daripada yang digambarkan, yang membuatnya semakin menyesal dan kesal terhadap iblis yang menggagalkan segalanya. Kebetulan melarikan diri ke arah yang sama, dan saat ia memasuki radius 1 mil di Inter, ia ketahuan, dan ia mencegatnya karena penasaran. Ledakan, ledakan, klelele. Suara perkelahian membuat Inter menatap langit yang kini dipenuhi kegelapan dan kelabu. Sudah waktunya untuk pergi. Mereka tidak akan mampu menahan para akolit mayat itu dengan adanya Raja Mayat di sekitar mereka. Semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka akan pulih dan menyerap kekuatan dari para akolit mayat di danau itu. Sayang sekali aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatan itu lagi. Tapi aku masih punya cara untuk membuat pasukan mayatku, yang hanya akan menjadi milikku, dan dia akan menjadi rajaku. Dia menatap dengan mata berbinar penuh kebencian. Merinding saat melihat tatapan aneh itu. Dia sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Inter berkata dengan tenang, baiklah, karena kau berhasil melarikan diri, itu artinya kau jauh lebih mampu daripada anak-anakku yang tidak berguna. Jadi, aku akan membawamu bersamaku dan membesarkanmu menjadi seorang ahli yang belum pernah dilihat dunia ini sebelumnya. Ini benar-benar buruk, mengumpat, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Saya merasa terhormat, Nyonya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membayar kebaikan ini. Inter senang saat dia berbalik dan berkata, baiklah, ayo pergi. Kamu akan memperlambat kami, jadi jalan ini akan lebih cepat. Awalnya, tidak mengerti apa maksud Inter barusan, tetapi sesaat kemudian, dia terkurung dalam penghalang berwarna merah muda, tidak bisa bergerak sama sekali, lalu diseret ke belakang Inter saat dia bergerak. Awalnya merasa tidak nyaman, tetapi kemudian ia mulai terbiasa dengan perasaan ini. Ia harus mengakui kecepatan Inter yang ratusan kali lebih cepat darinya. Rasanya seperti menunggangi angin. Namun sayang, ia tidak dapat menikmati perasaan itu, karena alasan yang jelas. Beberapa jam kemudian, menyadari mereka sedang menuju provinsi Mighty Moon dan dia tahu ini sama sekali tidak baik. Dia ingin melarikan diri dari benua itu sementara para iblis masih sibuk dengan hal-hal yang dilepaskannya. Ini buruk. Aku tidak bisa meninggalkan benua itu seperti ini. Dia bertanya dengan nada hormat, Nyonya, apakah kita akan meninggalkan benua iblis? Telinga Inter sedikit menegang saat dia menjawab, apa yang membuatmu tidak rela? Karena ikatanmu. Lupakan saja, di dunia ini ikatan hanyalah alat. Selama masih berguna, orang lain akan menyimpannya dan saat sudah berkarat atau tidak berguna, mereka tidak akan ragu untuk menggantinya. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di dunia ini. Ada kepahitan dan kebencian yang mendalam dalam suaranya saat dia mengatakan itu. Tahu ini tidak akan membantu. Jika dia ingin menghentikannya, dia harus mengatakan sesuatu yang menarik perhatiannya dan membuatnya mau tinggal. Lalu, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan matanya pun berbinar. Dia berkata dengan nada ragu, tidak, Nyonya, saya tidak punya ikatan seperti itu setelah bertemu dengan Anda. Tapi yang ingin saya katakan adalah ada harta karun di Provinsi Bled dan saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Inter tetap tidak tertarik. Aku bisa memberimu lebih banyak, jadi lupakan saja. Tersenyum licik saat ini, dia berkata dengan yakin, aku tahu itu. Bagaimana mungkin beberapa harta karun leluhur iblis yang layak untuk Nyonya? Akan tetapi, saat kata-kata itu keluar dari mulut Feng, langkah Inter tiba-tiba terhenti. Dia menggunakan kinya untuk melemparkan di depannya dan bertanya dengan mata terbelalak, apa yang kau katakan? Ceritakan semuanya padaku. Tiba-tiba merasakan merek jiwa bersinar dengan kekuatan penuh dan dia tahu dia telah memakan umpannya. Ia pun segera menjawab, saat aku masih muda, aku pernah menemukan sebuah token aneh. Saat aku tak sengaja menyentuhnya dengan darahku, token itu tiba-tiba terikat padaku dan informasi aneh muncul di pikiranku. Mata Inter berbinar karena penasaran saat dia bertanya, informasi macam apa?
Feng menjawab, itu adalah informasi tentang beberapa harta karun leluhur iblis, dan aku dapat merasakan posisi umumnya melalui token itu. Itu juga telah meningkatkan bakatku. Sebelum dia bisa melanjutkan, mata Inter menyipit. Mana token itu? Kamu tidak punya cincin penyimpanan. Dia telah lama memperhatikan Feng tidak memiliki cincin penyimpanan tetapi tetap tinggal, dia memiliki token ini. Hal ini membuatnya semakin tertarik dan ingin tahu apakah apa yang dikatakan Feng itu benar atau tidak. Inter tahu seperti apa keberadaan leluhur iblis itu dan dia tidak ragu sedetik pun bahwa Feng tidak akan pernah mengetahuinya kecuali dia memiliki status yang sangat tinggi di zona kerajaan, yang dia tahu tidak mungkin. Itulah sebabnya dia dengan cepat tertarik pada harta karun ini ketika dia mengatakan leluhur iblis. Dia serakah, pada awalnya, dan dia pikir ini bisa menjadi kesempatan luar biasa lainnya baginya. Namun hal ini juga membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan dia tidak menggunakan indera bela dirinya untuk memindai kata-kata es karena dia memiliki kepercayaan buta terhadap teknik pencitraan jiwanya, yang jauh lebih dapat diandalkan daripada indera bela dirinya atau indera jiwa. Tetapi ini juga akan memberi es kesempatan untuk menipunya juga. Dia berkata, token ini menyatu dengan ruang bela diri saya. Karena token ini, saya menjadi sangat berbakat. Namun, saya dengan senang hati dapat memberikannya kepada Nona. Sambil berkata demikian, dia meletakkan tangannya di balik jubahnya sementara Inter memperhatikan dengan penuh harap. Sistem, tolong berikan satu token rekrutmen rumah. Perintahnya. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari token perekrutan One Thief House telah dikirimkan ke ruang pencuri hidup tuan rumah, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 1.342.100 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Feng mengeluarkan tangannya dari jubahnya dan kali ini tangannya tidak kosong, tetapi dia memiliki sebuah token gelap di tangannya. Inter jelas tidak tahu apa-apa tentang keberadaan pencuri langit atau simbol pencurinya, jadi hal ini memberi es pengaruh lebih besar atasnya, dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Es tahu satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah jika ia dapat mengalahkan Inter, yang mana hal itu mustahil, jadi ia memilih pilihan terbaik kedua, yaitu menaklukkannya. Dia tiba-tiba merasa senang karena Thomas tidak setuju bergabung dengan rumah pencuri atau dia akan kehabisan token perekrutan rumah dan situasi ini mungkin akan menjadi lebih buruk. Akan tetapi, sekarang dia telah sepenuhnya mempercayai cerita Feng karena dia mengira bahwa dialah yang memegang kendali penuh dan Feng tidak akan pernah bisa berbuat apapun untuk menyakitinya. Ini menciptakan situasi yang sempurna. Inter tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menawan dan dikasihani. Dia mengambil koin dari tangan es dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia melihat token yang gelap dan indah itu dan menggunakan kinya untuk menyelidikinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jika dia tidak melihat Feng, menariknya keluar dari tubuhnya, dia tidak akan pernah percaya itu istimewa. Dia menatap Feng dan bertanya, bagaimana saya harus menggunakannya? Bab 468. Bagaimana saya harus menggunakannya? Pertanyaan ini membuat Es hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia pandai menyembunyikan emosinya. Tetap saja, ia tidak berani bersikap ceroboh di depan rubah licik ini, atau dia mungkin akan curiga, dan semua usahanya akan sia-sia, dan ia mungkin harus lari juga. Jadi, dia menundukkan kepalanya dengan hormat sambil menjawab, saya tidak tahu kegunaannya yang benar karena saya masih belum kompeten. Namun, semuanya dimulai setelah darah saya menyentuhnya. Kemudian menyatu dengan tubuh saya. Sungguh sayang jika harta karun itu terbuang sia-sia. Inter merasa jijik saat dia menusukkan jarinya dan meneteskan darahnya ke token gelap itu. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa, yang membuat Inter sedikit mengernyit sambil menatap Feng dengan sedikit niat membunuh. Es merasa merinding. Dia ingin membunuhku untuk menyingkirkan kepemilikan. Dan disinilah dia, hanya menjanjikan harta karun dan masa depan yang cerah,
tapi sekarang. Dia benar-benar kejam, umpatnya. Feng segera berkata, Nyonya, koneksiku dengannya telah hilang. Kurasa kau harus mencoba menyelidikinya dengan kimu sekarang. Karena darahnya telah terserap, kurasa itu sudah menjadi milikmu. Inter akhirnya mengalihkan pandangannya dari Feng ke token itu lagi, dan dia pikir apa yang dikatakannya masuk akal. Jadi, dia melepaskan kinya. Tepat pada saat berikutnya, token gelap itu akhirnya aktif, berubah menjadi garis gelap, dan melesat menuju dahinya. Inter tidak merasakan apapun yang aneh dan mencoba menangkap garis hitam itu, tetapi dia terkejut ketika garis hitam itu sama sekali mengabaikan gangguan fisiknya dan memasuki dahinya. Ini benar-benar. Akan tetapi, sebelum ia sempat merayakannya, sebuah suara aneh terdengar di kepalanya, dan sebuah proyeksi gelap aneh muncul di depan matanya, yang membuatnya khawatir. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat datang di rumah pencuri. Tanda hubung. Aturan dan regulasi Thief House. 0. Pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib rumah pencuri akan berakibat kematian mutlak. 1. Anggota rumah tidak diperbolehkan berkhianat, bersekongkol, melakukan sabotase, atau mempunyai niat jahat terhadap rumah pencuri atau anggotanya. 2,8. Jika ada anggota yang gagal dalam misi DPR atau misi pemimpin DPR, White Point DPR akan dikurangi, diikuti dengan hukuman berdasarkan pada pentingnya misi tersebut. Tanda pisah. Melanjutkan. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Rumah pencuri. Gumamnya sambil melirik sekilas tulisan itu. Tulisannya dalam bahasa binatang. Bahasa yang paling dikenalnya. Ekspresinya akhirnya berubah saat dia melihat nama pemimpin rumah dan akhirnya menatap Feng dengan sedikit rasa gentar. Feng tersenyum lebar saat ini, saat dia berkata, hehe, seperti yang Dewi katakan, selamat datang di rumah pencuri, Nyonya. Bajingan, kau menipuku. Dia dengan cepat melihat ejekan Feng dan melepaskan kekuatan penuhnya pada Feng. Namun, dia tidak mengambil tindakan ekstrim. Karena dia masih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia memperhatikan apa yang dikatakan Dewi, jadi dia tetap berhati-hati. Sekarang, dia juga menyadari Feng tampaknya tidak berada dalam kendalinya. Oh, kamu tidak menunjukkan niat membunuh. Yah, kurasa itu akan menyelamatkanmu dari rasa sakit. Feng menyeringai, yang membuat Inter semakin terkejut karena dia benar-benar baik-baik saja di bawah tekanannya. Namun keterkejutannya berubah menjadi kengerian ketika tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan dia batuk darah. Kakau, bagaimana kau bisa menghancurkan jiwaku? Dia dengan cepat menarik jarak di antara mereka sambil menatap dengan waspada. Dia tahu jika ingin melepaskan diri dari jiwanya, dia harus setidaknya berada dalam alam kesadaran kuasi hukum. Tetapi meskipun begitu, dia tidak akan bisa melakukannya dalam sekejap. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat iblis yang tersenyum padanya seolah dia sudah jatuh ke jurang. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit melebar, kaulah yang memperingatkan iblis-iblis itu. Dia akhirnya mengerti bagaimana iblis-iblis itu bisa sampai di sana begitu cepat dan mengapa mereka tahu tentang tata letak ruang tersembunyi itu. Itu hanya mungkin terjadi karena adanya celah internal, dan dia menduga itu adalah Feng sejak awal karena semuanya dimulai setelah dia muncul. Feng terkekeh, butuh waktu lama bagimu untuk mengetahuinya. Tapi itu memang aku, maaf untuk itu, tapi seperti yang kau lihat aku berada dalam situasi yang buruk, yang kau buat. Jadi, aku telah mengambil tindakan seperti itu dan lihatlah. Aku bebas sekarang. Bajingan, apa yang telah kau lakukan? Inter menggertakkan giginya saat dia akhirnya menunjukkan niat membunuh. Mendesah, dan disinilah kita mulai lagi. Namun, pemberitahuannya berbeda, dan keduanya mendengarnya pada saat yang sama. Sama dengan. Sisa jiwa telah bersembunyi di dalam laut pengetahuan anggota rumah, Interfox. Memulai proses pemadaman. Sama dengan. Inter terkejut ketika jiwanya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah sangat menyeramkan.
Es menatapnya dengan heran. Ini pertama kalinya dia mendengar pemberitahuan seperti ini. Kemudian, dia melihat kabut hitam mulai naik dari kepala Inter, dan itu membuat Es merasa kesepian. Inter merasa seolah-olah jiwanya sedang terkoyak, dan dia mulai gemetar saat kabut hitam terus naik. Dia tiba-tiba berubah menjadi wujud binatang, namun itu belum berakhir, ukurannya mulai mengecil. 3 ekornya berubah menjadi 2 ekor, dan kilau indah pada bulunya juga memudar. Sekarang dia tampak seperti kepala keluarga rubah dan tidak unik lagi, kecuali warna merah jambunya. Tidakkkk. Teriaknya saat semua barangnya diambil darinya. Bahkan Es agak bingung dengan situasi ini. Dia sekarang bisa merasakan auranya hanya berada di puncak alam jiwa berlian, tidak lagi tidak terlihat seperti sebelumnya. Suara serak kuno terdengar dari kabut gelap saat ini, siapa yang berani mengganggu kebangkitan ibu ini? Inter tiba-tiba gemetar saat mendengar suara ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kabut gelap dengan rasa tidak percaya dan takut. Dia berkata dengan suara lemah, "Kak, kamu tidak mati." Suara yang sama terdengar lagi. "Rubah kecil, kau berani bersekongkol melawanku setelah aku memberimu seluruh warisan klanku." Ekspresi Inter sangat pucat saat dia memahami sesuatu. "Kau ingin memilikiku. Itulah sebabnya kau memberiku warisan dan kemudian berpura-pura mati. Rubah kecil, karena kau berani mengkhianatiku, di mana Raja Mayat. Kau." Namun, sebelum kabut itu sempat berteriak, tiba-tiba kabut itu bergetar. "Tidak, bagaimana mungkin seseorang mampu menghancurkan jiwaku di tempat ini?" Tiba-tiba ia tersentak dan mencoba terbang menuju cakrawala, namun ia malah terbentur di tempatnya, dan sekuat apapun ia meronta, ia tidak bisa lepas. Akhirnya dia melihat Es di kejauhan dan dengan cepat berkata dengan nada memohon, "Rekan kultivator, aku salah. Tolong lepaskan aku, dan aku akan memberikan harta karunku kepadamu dan tidak akan membalas dendam." Es berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia tahu bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, dia juga tidak bisa membiarkannya begitu saja atau siapa tahu apa yang akan terjadi. Jeritan terdengar dari kabut sebelum mulai memudar. Ia meninggalkan satu kalimat terakhir yang menyeramkan sebelum menghilang sepenuhnya. "Bajingan, beraninya kau membunuhku. Kakakku pasti tahu." Jantung Es berdebar kencang. Ada saudara juga. Tiba-tiba, ketika asapnya menghilang, sesuatu jatuh ke tanah di samping Inter, yang sekarang benar-benar lesu dan dipenuhi keputusasaan. Es mengabaikan rubah itu dan mencopet benda kecil itu, yang terjatuh setelah asap menghilang. Itu adalah manik kristal, ukurannya 2 inci dan memiliki pola hitam di atasnya. Kalau saja benda itu tidak jatuh dari kabut di baliknya, dia pasti mengira benda itu hanyalah harta karun biasa. Dia bertanya pada sistem, apa ini? Sama dengan harta karun jiwa, manik kebangkitan jiwa. Kelas. Keterangan. Sama dengan. Alis Es terangkat karena terkejut, harta karun lain yang bukan dari surga pertama. Terlebih lagi, dengan nama seperti itu tidak mungkin normal. Jiwa yang tersisa itu bersembunyi di lautan pengetahuan Inter, mungkin karena bantuan manik ini. Karena dia tidak menggunakannya, dia menyimpannya. Kalau begitu, mungkinkah jiwa itu juga berasal dari surga yang lebih tinggi? Itu mungkin juga, dan masih ada saudara ini. Hanya dia yang bisa menjelaskannya. Es menatap Inter, yang hampir kehilangan keinginannya untuk hidup. Dia mendesah saat berjalan di depannya dan berkata, Apakah kamu hanya akan berbaring di sana dan menunggu kematianmu sekarang?" Dia menatap Es dengan berbagai macam emosi dan menjawab dengan kesal, "Bajingan, ini semua terjadi karenamu." Meskipun dia baru saja menyelamatkannya dari bencana, dia juga mengambil seluruh kekayaannya. Es tersenyum, "Yah, aku juga hal terhebat yang pernah terjadi padamu. Lihat saja apa yang kuberikan padamu, lalu kau bisa menilainya sendiri." Matanya akhirnya kembali berbinar, saat dia teringat bagaimana suara misterius itu dengan mudah menghilangkan kabut seolah-olah tidak ada apa-apanya, lalu dia berpikir tentang apa yang Feng sebut sebagai suara misterius itu.
Apakah itu benar-benar dewa? Bab 469. Inter akhirnya bangkit dari tanah dengan kulit pucat, dia tidak anggun lagi, dan dia tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia juga. S menatapnya dan tersenyum penuh arti, katakan saja atau pikirkan Tiff House, dan kau akan tahu apa yang kumaksud. Inter menatap S dalam-dalam lalu akhirnya teringat pada Tiff House dan kemudian proyeksi yang sama muncul, mengejutkannya sejenak dan kali ini dia terus maju. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Rumah pencuri. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, 3/3. Tanda pisah. Anggota DPR, Interfox, wanita. Ras, binatang ajaib. Garis keturunan, rubah ilusi S. Garis keturunan kelas 5, dapat ditingkatkan. Genre pencuri, tidak ditunjuk, hanya pemimpin rumah yang dapat menunjuk genre pencuri. Kultivasi bela diri, alam jiwa Ki Berlian, tahap lanjutan 8. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Poin rumah, 100. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, tersedia kosong saat ini. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apa maksudnya? Dia menatap S dengan tatapan penuh tanya dan sedikit heran. Seluruh informasinya ada pada proyeksi ini, bahkan nama asli ras dan garis keturunannya, yang hanya diketahui oleh binatang ajaib sejati. Hal ini tiba-tiba menyulut harapannya. S tentu saja melihat semuanya juga, dan dia juga tercengang saat melihat status Inter dan berpikir, ras binatang ajaib, ya. Mereka benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia berkata, pertama, aku akan menjelaskan sesuatu untukmu. Jika menurutmu itu tidak berbeda dari kondisimu sebelumnya, maka jangan khawatir, kita tidak akan dirasuki. Karena ini adalah berkah dari Dewi Pencuri yang dapat membantu kita menjadi kuat dan menghancurkan batasan yang diberikan surga kepada kita manusia. Dia lalu menyampaikan pidato utamanya, seperti yang dilakukannya kepada Noah dan Freya. Tidak butuh waktu lama sebelum Inter ikut terpengaruh dan dia akhirnya mengerti mengapa S mengatakan itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya, begitu besarnya hingga dia bahkan tidak dapat memahaminya. Pada akhirnya, dia menerima sistem tersebut dan mendesak S untuk melihat genre pencurinya, dan dia pun melakukannya. S terkejut ketika dia melakukannya, karena sama dengan. Silakan pilih genre pencuri untuk anggota baru. Genre pencuri, jalur pencuri khusus untuk anggota rumah. Tanda pisah. Genre pencuri yang cocok untuk anggota rumah Interfox, 1 tersedia. Tanda hubung. 1. Pencuri tanpa wajah. Pendahuluan, seorang pencuri yang ahli dalam seni transformasi, penyamaran, pesona, dan ilusi. Tanda pisah. Silakan pilih satu pilihan. Catatan, setelah genre pencuri dipilih, genre tersebut tidak dapat diubah lagi. Sama dengan. Apa kau bercanda? Tidak ada yang bisa dipilih. Gerutu S dengan bingung. Dia menatap Inter, yang kini menatapnya dengan tenang dengan mata penuh harap. Dia memasang senyum terbaiknya dan berkata, selamat, kamu sekarang menjadi pencuri tanpa wajah. Ekspresi Inter berubah aneh. Bagaimana dengan pilihan lainnya? S berbohong sambil tersenyum meremehkan, itu tidak cocok untukmu. Namun, Inter memotongnya dengan mata menyipit. Bajingan, kau berbohong. S merasa kesal dengan insting tajam Inter, tetapi beberapa menit yang lalu dia tahu bahwa Inter adalah seorang ahli alam manifestasi jiwa, dan sekarang dia juga sedikit waspada terhadap S karena dia menipunya untuk bergabung dengan rumah pencuri. Dia tersenyum kecut dan menjawab, sebenarnya tidak ada pilihan lain. Tapi pencuri tanpa wajah ini juga tidak buruk. Lihat saja sendiri. Dia memilih opsi tersebut, dan Inter segera mendapat pemberitahuan juga. Dia menatapnya dengan penuh arti namun meremehkan sebelum melihat status barunya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai pencuri tanpa wajah oleh ketua rumah.
Pengenalan pencuri tanpa wajah. Pencuri tanpa wajah memiliki wajah yang tak terbatas dan dapat berubah wujud menjadi bentuk kehidupan apapun di bawah surga tanpa meninggalkan cacat apapun. Peran pencuri tanpa wajah. Dalam pencurian apapun, pencuri tanpa wajah akan menjadi orang pertama yang memasuki barisan musuh dan menyusup ke lokasi pencurian. Pencuri tanpa wajah dapat memimpin musuh ke dalam lingkaran sambil memberikan informasi yang akurat dan jalur yang aman untuk pencurian. Tanda pisah. Status rumah pencuri Anda telah diperbarui. Tanda pisah. Anggota DPR, Interfox, wanita. Ras, binatang ajaib. Garis keturunan, rubah ilusi S. Garis keturunan kelas 5, dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Pencuri genre, pencuri tanpa wajah pemula. Peringkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan. Selesaikan misi One Thief House untuk peningkatan peringkat. Tanda hubung. Kultivasi bela diri, alam jiwa Ki Berlian, tahap lanjutan 8. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Poin rumah, 100. Tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata S bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat informasi lengkap tentang pencuri tanpa wajah dan tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah hal yang baik karena Inter sekarang dapat dengan mudah menyusup ke orang lain tanpa khawatir akan ketahuan. Inter juga tampak cukup heran dan puas dengan genre pencurinya dan menatap S. Menurutku bukan hal yang buruk untuk tertipu olehmu dalam hal ini, atau aku akan membunuhmu saat aku tahu kau tidak berada dalam kendaliku. S mencibir, aku pemimpinmu. Hormatilah dirimu sendiri. Jika aku bisa mengendalikan jiwa seseorang, apa gunanya aku menjadi pemimpinmu? Kau tetap saja bajingan. Inter memilah, aku yakin kau juga menipu dua anggota lainnya, kan? Karena tidak ada orang waras yang akan mempercayainya sampai mereka melihatnya sendiri atau mengalami kerusakan otak. S terbatuk dan segera mengganti topik, tidak masalah. Tapi kita harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke wilayah pedang. Kita sedang dalam proses pencurian dan kamu juga bisa mendapatkan poin rumah dengan cara ini. Mata Inter berbinar karena kegembiraan saat HP disebutkan, tetapi dia menggeram. Aku perlu istirahat setidaknya selama setahun sebelum aku bisa pulih dari jiwaku yang terluka, bahkan dengan harta karunku yang sudah kutampung. Kurasa aku tidak akan bisa bergerak dalam kondisi ini. Lagi pula, iblis-iblis itu tidak akan berhenti sampai mereka menemukanku dan dapat dengan mudah melacakku jika seseorang dari keluarga kerajaan membawa harta yang dapat melacak aura binatang buasku. Itulah sebabnya aku ingin pergi saat mereka sedang sibuk, tapi... Dia menatap S dengan penuh arti. S menyeringai, tapi aku datang dan semuanya jadi kacau, kan? Itu tidak penting sekarang. Tapi aku tidak akan bisa menggunakan kiku seperti ini dan aku hanya akan menyeretmu ke bawah jika menuju ke sana bersamamu. Namun, aku tidak akan menyerah semudah ini, tidak setelah memperoleh kesempatan ini. Matanya berubah dingin. Tinggalkan aku. Aku akan meninggalkan benua ini entah bagaimana caranya. Kau dapat menemukanku di lautan tak berujung setelah kau selesai dengan iblis. Kau bahkan kejam pada dirimu sendiri. S menggelengkan kepalanya. Inter mencibir, sudah kubilang, di dunia ini, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk bertahan hidup. S membalas dengan lembut, tapi sekarang kau bisa mengandalkan kami, terutama aku. Sejujurnya, aku tidak pernah mengira kau akan menjadi orang terakhir yang bergabung dengan Thief House, dan aku tidak punya kesan yang baik tentangmu karena kau menggunakan anak-anakmu sebagai korban untuk melarikan diri. Matanya berubah tajam. Tapi sekarang setelah kau melakukannya, biar ku perjelas. Menurut peraturan rumah, kau tidak boleh mengkhianati atau menyabotase siapapun dari rumah pencuri, atau aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak akan berhenti saat Dewi itu membunuhmu. Aku tahu kau pintar untuk memahami hal ini. Inter hanya terkekeh, aku tahu, tapi kau juga tidak bisa menyingkirkanku kecuali aku melakukan kesalahan. Dan untuk lebih jelasnya, rubah-rubah itu bukanlah anak-anakku yang sebenarnya, tetapi mereka dibuat dengan air danau seperti cacing-cacing hantu itu.
Tetapi mereka dibuat dengan sumsum tulang saya, jadi mereka hampir sama bagusnya dengan yang asli karena mereka dapat bereproduksi. Sayang sekali bahwa kekuatan itu hanya karena altar itu dan begitu Ki di danau mengering, semuanya akan hancur, pada akhirnya. Es terkejut saat mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka altar orb begitu kuat. Namun saat ia memikirkan bagaimana orb dapat menciptakan bentuk kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri, maka tidak mengherankan jika kemampuan ini dapat dimanfaatkan oleh yang lain asalkan mereka tahu cara menggunakan altar seperti Inter. Dia berkata, saya ingin tahu apa yang terjadi di sana, semuanya. Itu sangat penting bagi saya. Saya tidak akan mengambil apapun dari Anda. Saya tidak tahu malu itu, tetapi saya butuh informasi itu, terutama informasi yang terkait dengan altar itu. Inter menatap Feng dengan serius, lalu mengangguk, baiklah. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan seluruh warisan tanpa darah jiwa. Sekarang, warisan itu lebih berguna untukmu. Es tersenyum misterius. Kau masih menganggapku iblis. Inter tiba-tiba merasa pertanyaan ini menunjuk pada sesuatu, dan matanya terbelalak kaget saat Es mengungkapkan wujud aslinya. Inter merasakan aura iblis bertopeng itu memudar sepenuhnya, dan seorang pria seperti manusia muncul tanpa aura apapun di sekelilingnya. Dia berseru, "Ha manusia." Es mengangguk, "Ini aku yang sebenarnya dan sepertinya kau punya sejarah dengan manusia karena kau cepat mengenaliku dan tidak menganggapku sebagai pemburu seperti rekan-rekanku yang lain." Inter tiba-tiba menggertakkan giginya. Bajingan, kau tidak mungkin manusia. Bab 470. Inter tiba-tiba menggertakkan giginya. Bajingan, kau tidak mungkin manusia. Es merasa geram dengan reaksi itu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa aku tidak bisa menjadi manusia? Inter tampak sangat tertekan saat dia berkata, manusia dan binatang ajaib tidak mungkin hidup di bawah langit yang sama. Es tercengang, tapi kita harus hidup sekarang karena kau akan mati jika tak mau hidup bersamaku. Inter benar-benar bingung dengan jawaban ini karena dia tahu hal ini dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Tapi manusia lain pantas mati. Es bisa tahu bahwa Inter atau ras binatang ajaib mungkin memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan seperti ras penyihir jahat dan iblis. Jadi, sulit untuk mengubah pola pikirnya, tetapi dia tahu dia tidak punya hak untuk berbicara atas nama seluruh umat manusia dan dia juga tidak memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Dia menatapnya dan berkata dengan tenang, asalkan itu tidak menginfeksi kita. Kau boleh membenci siapapun yang kau mau. Aku juga bisa mengatakan kau membenci rasmu juga. Kau tidak akan terperangkap dalam rune itu kecuali seseorang menjebakmu di sana, kan? Inter akhirnya tenang, tetapi ekspresinya sedikit berubah saat Es melihatnya. Tetapi dia tidak menjawab, kita tidak punya waktu untuk membahas masa lalu. Seperti yang kukatakan, aku tidak bisa berada di sini lebih lama dan aku tidak memiliki kemampuan sepertimu untuk mengubah penampilan atau menutupi auraku meskipun aku adalah pencuri tanpa wajah di sini. Jadi, aku akan memberitahumu saat kita bertemu lain kali. Berikan saja padaku. Sebelum dia bisa meminta HP atau misi dari Es, dia memotongnya. Jangan khawatir, aku punya tempat di mana kamu akan aman dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukanmu. Bahkan jika mereka memiliki harta karun kelas 9 yang mereka miliki. Inter menatapnya dengan curiga. Di mana? Es tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah kepala Inter dan dia tidak bergerak, biarkan dia menyentuh wajahnya. Katanya, jangan melawan. Inter hendak bertanya, kenapa, ketika tiba-tiba dia merasakan kekuatan isap. Dia ingin melawan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Es, dia berhenti. Dia tahu Es tidak bisa menyakitinya sekarang. Saat dia mengirim Inter ke ruang pencuri hidup, pemberitahuan tak terduga berdering. Sama dengan. Anggota rumah pencuri telah memasuki ruang pencuri hidup. Semua slot anggota telah terisi. Tanda hubung. Rumah pencuri telah dibuka. Tanda pisah. Melanjutkan. Sama dengan. Es terkejut dan segera melanjutkan. Sama dengan. Rumah pencuri.
Deskripsi, hanya anggota rumah pencuri yang dapat memasuki ruang pribadi ini untuk anggota rumah pencuri dan melatih keterampilan mencuri mereka serta berkultivasi. Kapasitas saat ini, 3. Fungsi buka kunci, 1. 1. Ruang budidaya pencuri. Tanda pisah. Fungsi rumah pencuri. Fungsi yang tersedia, 3. Ruang pelatihan pencuri, kunci. Biaya buka kunci, 1 juta poin rumah. Ruang virtual stimulasi pencurian, kunci. Biaya buka kunci, 10 juta poin rumah. Pengganda waktu, kunci. Persyaratan, fungsi percepatan waktu. Biaya buka kunci, 100 juta poin rumah. Sama dengan. S benar-benar bingung karena dia tidak tahu ruang pencurinya bisa begitu ajaib dan bisa berubah menjadi tempat tinggal dan pelatihan bagi anggota rumahnya. Sistem, kapasitas rumah terpisah dari kapasitas normal ruangan. Tanyanya cepat. Ya, bagus. S gembira lalu bertanya, kalau begitu, bolehkah aku ikut masuk? Tidak, ekspresi S berubah dan dia mengumpat, apa-apaan ini? Bukankah ini tidak adil? Akulah pemimpinnya. Kenapa hanya aku yang tidak bisa masuk? Fungsi pemimpin residen masih belum tersedia. Selain itu, tidak ada yang bisa mengajar atau melatih tuan rumah di jalur pencuri surga. Tetap saja tidak adil, sialan. Gerutu S, meski merasa sedikit lebih baik karena masih ada harapan di masa depan. Namun tidak ada jawaban lebih lanjut yang diberikan, yang membuatnya semakin mengigau, tetapi ia tahu itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia mengirimkan inderanya ke ruang pencuri untuk melihat apa yang berubah. Beberapa saat yang lalu, pandangan penuh Inter berubah ketika ia muncul dari dataran bersalju terang ke angkasa gelap tak berujung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia seperti berdiri di atas awan gelap. Kemudian matanya tertuju pada sebuah rumah gelap berlantai 3 yang terlihat sangat biasa saja dan menyeramkan. Kemana bajingan itu mengirimku? Tanyanya dalam hati. Suara S yang terkejut terdengar, jadi, ini adalah tempat di atas awan gelap itu. Di mana kau? Inter melihat sekeliling dengan heran, tetapi S tidak terlihat dimanapun. Kau bisa mendengarku. Suara S yang tidak yakin terdengar lagi. S menyadari rumah ini berada di atas langit-langit berawan gelap di ruang pencurinya dan sekarang tampak seperti ruang 2 lapis dan rumah pencuri itu benar-benar terpisah. Dia juga melihat Inter dan sedang berpikir karena akal sehatnya masih berada di ruang pencuri ketika Inter mendengar suaranya. Ia kembali mencoba berkomunikasi dengan wanita itu melalui pikirannya, dan ia terkejut ketika berhasil. Lebih jauh, ia menduga bahwa fungsi lain dari ruang pencuri itu adalah agar ia dapat berkomunikasi dengan orang lain di dalamnya melalui pikirannya. Merasa puas, dia berkata, ini adalah tempat khusus yang bisa saya akses dan saya bisa mengirim anggota rumah ke sini untuk mereka tanami dan tidak ada yang bisa tahu kalau Anda ada di sini. Kecepatan tanam di sini juga akan jauh lebih cepat daripada di luar saat Anda menanami teknik dan keterampilan khusus di toko Anda. Pengungkapan ini membuat Inter khawatir. Ini sungguh tidak masuk akal karena dia tahu harta karun yang dapat menyimpan makhluk hidup di dunia ini telah punah atau hilang, dan tidak ada ras yang memilikinya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menjaga rahasia ini dengan nyawa mereka karena ras lain tidak akan membiarkan mereka memilikinya dan mungkin bersatu untuk merebutnya. Sekarang, S memberitahunya bahwa dia punya akses ke tempat seperti itu. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Keraguan yang ia miliki terhadap penjelasan S soal rumah pencuri sirna seketika itu juga. Dia menarik napas panjang dan mulai menguji. Dia tampaknya tidak dapat membuat ki-nya muncul di sini, tetapi ketika dia mencoba menyerapnya dia terkejut ketika dia merasakan ki di sini aneh, seperti ki abu-abu dari danau itu, tetapi jauh lebih kuat dan efektif.